Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Kali ini saya tidak akan mereview tentang tinta. Biasanya saya mereview tentang tinta inkjet ataupun produk-produk inkjet yang lain. Namun kali ini saya akan berbagi teknis bagaimana membuat alat vakum otomatis untuk kita gunakan sebagai alat service cartridge maupun head print. Jadi umumnya alat vakum itu seperti ini untuk cartridge, dan untuk head print kita biasanya membuat alat sendiri, yaitu selang kita sambungkan dengan suntikan dan kita kasih cleaner untuk mengatasi head yang mampet. Namun kali ini saya akan membuat alat yang otomatis sehingga memudahkan kita untuk mengatasi masalah teknis yang berkaitan dengan cartridge maupun head print. Nah, untuk aplikasinya sendiri mungkin tidak akan saya bahas terlalu dalam di video kali ini. Namun saya akan berbagi tentang bagaimana membuat alat tersebut. Jadi apa saja yang kita butuhkan untuk pembuatan alat ini? Yang utama adalah vakum galon elektrik. Nah, ini adalah vakum galon elektrik. Biasanya digunakan untuk air mineral di galon. Jadi kita misalnya mau minum gitu, kita tekan saja, itu air sudah keluar sendiri. Nah, alat ini akan kita fungsikan sebagai alat teknis. Alat utamanya ini, kalau kita beli di pasaran mungkin harganya sekitar 20 ribuan, 20 sampai 30 ribuan. Ini enggak terlalu mahal ya. Nah, kita akan modifikasi alat ini sehingga bisa berfungsi di teknis, yaitu untuk service cartridge maupun head. Oke, langsung saja. Pertama, kita membutuhkan selang untuk menyambung ke penyedot cartridge nanti di sini posisinya, dan ini adalah pengeluarannya. Nah, kita membutuhkan selang. Nah, karena ini terlalu besar, kita harus memodifikasinya sehingga bisa menggunakan selang yang kecil. Kalau menggunakan selang yang besar, nanti tarikannya juga kurang kedap karena udaranya pasti lebih besar dan pengeluarannya juga terlalu kencang seperti itu. Jadi kita akan membuatnya lebih kecil dengan selang printer untuk infus. Oke, langsung saya buat. Jadi ini selangnya. Kita butuhkan secukupnya saja, sampai mungkin agak panjang nggak masalah, nanti kita potong di luar. Nah, kita akan sambung ke sini. Namun untuk menyambung ke sini kita membutuhkan selang tambahan ya. Kita membutuhkan selang tambahan, yaitu kita menggunakan selang pembuangan untuk printer Canon. Jadi seperti ini, selang pembuangan pada printer Canon. Kita butuhkan secukupnya saja. Seperti ini kita potong. Oke. Lalu kita hubungkan ke keni. Ya, saya menggunakan keni untuk saya menggunakan keni. Keni ini biasanya digunakan di akuarium untuk menghubungkan selang-selang aquascape. Nah, ini kita menggunakan keni seperti ini, agak besar ya. Mungkin di toko-toko akuarium itu mungkin kita bisa dapat, atau kita modifikasi sesuai dengan kreativitas kita, asalkan bisa masuk ke sini
dan tidak bermasalah, itu sudah cukup. Ya, kita akan sambung dulu ini seperti ini. Potong. Kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini biar kuat. Nah, untuk memperkuat lagi kita bisa lem tembak di sini. Kalau kita mau kuat bisa lem tembak di situ. Oke. Nah, ulang lagi. Seperti ini aja kita kasih gambarannya. Ini sudah cukup kencang. Jadi kalau untuk memperkuat kita bisa lem tembak di sini biar tidak bocor di bagian ini. Lalu kita sambung selang dengan selang infus seperti ini. Seperti ini jadinya. Ini sendiri sudah bisa digunakan untuk menyedot cairan ya, karena di fungsi di galonnya sendiri ini tinggal ditancapkan selang saja langsung masuk ke galon, sudah bisa untuk menyedot cairan. Oke. Nah, karena ini membutuhkan dudukan di sini ya, untuk dudukan kita harus membuat dudukan terlebih dahulu. Nah, saya menggunakan botol. Ini bekas botol tinta inkmat literan. Dia akan saya lubangi di sini. Nanti saya masukkan ini ke dalam. Jadi akan jadi dudukan. Oke, saya akan membuat dulu lubangnya. Oke. Jadi ini kita lubangi seperti ini. Ya, kita lubangi. Sudah cukup lubangnya agar ini bisa masuk dalam seperti ini. Nah, ini sebagai dudukan. Oke, ini kita masukkan seperti ini. Seperti ini jadinya. Kita akan membuat jalur untuk selang. Karena kita ini masukkan ke sini, maka kita akan membuat jalur selang untuk keluarnya. Kita menggunakan ini. Oke, di sini lubang di sini. Kita masukkan ini selang, karena kalau dari dalam lebih sulit, ini kita lepas dulu. Jadi kita masukkan dari luar. Seperti ini. Diusahakan seperti ini kondisinya. Lalu untuk merapikan biar tidak mudah geser, kita tambah nipple. Boleh diberi, boleh tidak diberi nipple. Oke.
rapikan saja biar tidak mudah bergeser selangnya. Ini nanti hasilnya ya, jadi kuat, tidak mudah bergeser. Lalu ini kita sambungkan ke selang utama. Kita masukkan, putar, cukup. Ini kita sudah punya dudukan untuk printer. Seperti ini kurang lebih. Jadi ketika diberdirikan kita tinggal menggunakannya. Sudah ada dudukan di bawah tatakannya. Oke. Selanjutnya kita membuat pembuangan. Nah, ini kita akan fungsikan sebagai pembuangan. Kenapa? Karena ketika selang utama ini kita gunakan untuk vakum cartridge, untuk menyedot cartridge yang mampet dan lain-lain atau head. Nah, tentu saja ada tinta yang masuk ke dalam alat ini, dan dengan begitu dia akan melakukan pembuangan melalui sini, posisi ini. Oke, selanjutnya untuk membuat pembuangan di sini kita membutuhkan namanya suntikan dengan ukuran 1 mili seperti ini. Suntikan 1 mili ini kita butuh ini, dan belakang ini kita potong. Kita butuhkan depannya saja cukup. Nah, karena ini longgar, masuk ke sini longgar, kita butuh yang namanya selang untuk mempertebal. Jadi kita masukkan di selang. Selang ini bawaan dari mesin ini, biasanya digunakan untuk menyedot air galon, menarik air galon untuk naik ke atas. Nah, tapi ini kita fungsikan lain. Kita masukkan seperti ini, kita potong. Nah, seperti ini. Baru kita pasang ke pembuangan seperti ini. Pasang ke pembuangan.
Oke, ini sudah cukup kencang. Nah, dari sini kita akan membuat selang. Untuk ujung ini kita akan membuat perpanjangan selang. Oke. Lalu dari apa? Bisa dari selang seperti ini. Namun saya akan membuat dari selang infus. Oke. Kita membutuhkan suntian, kepala suntian yang akan kita modif. Ujungnya kita potong saja. Dan ini kita hilangkan untuk memasukkan selang di sini. Usahakan rata ya, biar selangnya bisa masuk fokus maksimal dan tidak bocor samping-sampingnya. Oke, kita ambil selang lagi. Ini tidak usah terlalu panjang. Kita masukkan di sini. Oke, jadinya seperti ini. Ini kita pasang di sini. Oke. Nah, kita butuh pembuangan, tempat pembuangan. Kita ukur secukupnya saja. Potong. Kita lubangi sini. Kita masukkan. Kita akan rapikan biar tidak terlepas. Kita kasih double foam di sini. Oke. Kasih lagi. Oke, kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini alatnya. Ya, ini sudah jadi. Tinggal kita fungsikan alat yang ini, yang depan sini. Nah, kita harus melakukan modifikasi di sini. Oke, kita buatkan untuk suntikan tambahan. Kita pakai kita butuh maple lagi seperti ini, maple seperti
seperti yang tadi. Nah, kita butuh juga suntikan 1 mili ini. Kita masukkan ke sini, lalu kita buat sambungan dengan selang pembuangan. Ini yang lentur, kita menggunakan selang pembuangan kami. Oke. Kita potong secukupnya. Jadi ini alat, jika kita memang membutuhkan alat ini, kita tinggal sambungkan saja di sini. Seperti itu. Ini alat ini dibutuhkan untuk servis cartridge. Nah, taruh di sini. Jadi jika ada cartridge mampet seperti ini, misalnya, kita bisa pasang di sini. Pasang di sini, kita nyalakan. Seperti itu. Nanti tinta akan ngalir. Nah, ini akan keluar tintanya. Kita vakum, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini jalan tintanya. Ini naik. Ini untuk vakum. Banyak fungsinya untuk menguras cartridge dan lain-lain, untuk menguras tabung infus. Kita bisa menggunakan selang ini. Jadi, oke, sampai di sini. Oke, jadi seperti ini, alat ini sudah bisa berfungsi. Jadi kalau kita mau sedot cartridge yang mampet dan lain-lain, bisa menggunakan alat tambahan, yaitu alat vakum manual seperti ini yang kita hubungkan dengan alat vakum otomatis. Jadi ini belakangnya seperti ini, dan ini biasanya ada untuk kuncian cartridge-nya. Hanya saja kalau kita mau simple, ini kita potong, jadi bisa untuk banyak cartridge. Cartridge model apapun akan masuk, karena kunciannya akan, vakum ini akan jadi universal seperti itu. Dan untuk karet sendiri, untuk cartridge warna dan hitam itu berbeda. Kita tinggal ganti-ganti saja sesuai kebutuhan. Nah, lalu bagaimana jika kita gunakan untuk printer Epson? Kita bisa menggunakan selang ini saja, dan tentu kita hubungkan lagi dengan karet selang seperti ini. Nah, tinggal warna apa yang mampet di head cartridge seperti itu, kita tancapkan seperti ini. Seperti ini, kita nyalakan. Nah, ini akan tersedot. Nah, di bawah head ini kita beri cairan. Kita mungkin dengan tatakan, ada cairan di bawah. Nah, ini kita tempelkan seperti ini. Ini terendam cairan, sehingga dia akan tertarik ke atas. Seperti itu. Oke, kita akan coba untuk Epson, kita akan coba. Nah, ini kita isi cairan sebatas kepala head saja, karena di sini ada chip. Jadi chip ini kita amankan. Sebatas kepala head saja, terendam seperti itu. Lalu warna apa yang mengalami masalah atau mampet? Ini kita nyalakan. Nah, ini akan tersedot naik seperti ini. Nah, ini. Nah, cairan akan tersedot naik. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah proses untuk membersihkan head dari bawah seperti itu. Kita letakkan seperti ini. Kita tunggu saja biar vakumnya bekerja.
kurang lebih seperti ini. Kita fungsikan seperti ini ya, untuk sedot cairannya. Oke, ini sudah bisa kelihatan ya. Nah, itu beberapa fungsi yang bisa dikerjakan dengan alat vakum ini untuk membersihkan head dan lain-lain. Yang paling bisa kita manfaatkan juga selain itu, kita bisa untuk kuras. Misalnya kita kuras tabung infus, mau kita ganti tinta lain ya, dari tinta daybase ke tinta art paper misalnya seperti itu. Ini tabung infusnya, tinggal kita masukkan saja selangnya ke dalam, kita bersihkan seperti itu. Atau kita juga bisa, kalau untuk membersihkan total, mungkin ini bisa kita sambungkan ke selang pembuangan printer. Selang pembuangan printer kita nyalakan seperti itu ya. Jadi misal kita untuk nguras tinta seperti itu, kita celupkan saja di cairan tintanya, di tempat tinta yang ada, kita nyalakan, jadi kita bisa kuras seperti ini. Lihat ya, cairan kita kuras seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Selain itu bisa juga untuk mengatasi infus printer yang tintanya mundur atau orang bilang masuk angin seperti itu. Kalau seperti itu kita membutuhkan alat ini untuk infus printer, misalnya cartridge Canon seperti itu, selangnya mundur. Nah, sini selang infusnya, kita tinggal sedot dari sini, nanti tinta akan mengalir dari tabung infus ke cartridge lagi seperti itu. Nah, itu beberapa fungsi. Untuk fungsi-fungsi yang lain silahkan bisa eksplor sendiri karena banyak sekali fungsinya. Jadi tergantung kreativitas teknis kita, mau kita fungsikan seperti apa. Yang jelas alatnya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah salah satu senjata teknisi untuk servis printer. Jadi, namun jika dulu kita manual, saya sudah menggunakan mesin vakum otomatis dari modifikasi printer Canon sampai dengan saat ini alat seperti ini, itu kurang lebih sudah 10 tahun. Jadi sangat bermanfaat. Untuk refill juga sangat bermanfaat, karena ketika kita refill cartridge, tinta masih di atas, kita butuh stabil, kita sedot sedikit dengan alat ini, turun sedikit seperti itu, tinta akan turun, dia akan rata ke bawah, jadi langsung bisa digunakan. Cartridge banjir, salah isi tinta, itu kita bisa menggunakan alat ini untuk membersihkan. Mungkin itu saja sharing teknis dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan nantikan sharing teknis saya berikutnya. Tetap ikuti terus channel Grosir Tinta Printer.